Halo semuanya, balik lagi di podcast kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Halo semuanya, balik lagi di podcast kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan podcast Tadau Anjay. Oke. Ya gila, gue tahu pasti ini bakal banyak ini yang nanya. Kenapa bang? Kenapa videonya nggak di up pas Senin? Ya jangan emosi cuy. Kita bukannya nggak konsisten nih. Karena ada sedikit kendala di jadwal kerja. Iya. Ada masalah pribadi juga. Ya bener banget. Jadi harap dimaklumi lah. Ya yang penting tiap seminggu sekali pasti upload. Pasti ada. Pasti ada. Tenang aja lu pada. Kita nggak akan kemana-mana dah. Kita bakal usahain selalu setiap minggu tuh ada lah video walaupun satu. Ya walaupun satu, memang satu. Memang satu sih sebenarnya. Oke. Ya, by the way, apa kabar buat kalian semua? Gua harap kabarnya? kalian semua baik-baik aja, cuy. Apalagi buat para sokin Sokin di luar ya, Yang sehat-sehat selalu, yang selalu setia menunggu video baru, menonton, walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi ya. kalau dikumpulin, penuh. banyak sih. Ya, thank you banget. Intinya thank you banget buat kalian yang selalu support, apalagi yang nonton sampai habis ya. Oh itu support, thank you. Gila, walaupun kita tahu kita agak kurang nggak jelas mungkin. Memang agak nggak jelas. Karena kita masih proses, cuy. Dan video ini mungkin kepajangan. Iya, jadi mungkin ada yang kepanjangan juga. Jadi ya harap dimaklumi lah. Karena memang podcast itu lebih tepatnya memang panjang. Iya, emang pembahasannya luas. Iya, kalau pendek trailer, cuy. Kalau yang kecil itu punya lu. Yeay, bener-bener dong. Hey. Oh, by the way, hari ini kita tidak disponsori dan seperti biasa ini tidak disponsori oleh Palpi Oren. Oke. Jangan nyebut merek lah, karena kita nggak dibayar. Jangan nyebut merek. Ya, oh iya benar. Cukup para yang lain aja yang. Iya benar. Tahu lah. Kan? Dan ini kalian tahu dong, kue anak yatim. Jadi. Ya, kalian kasar ya. Kasar ya. Ini bukan maksud menyinggung karena emang enggak. Kue ini enggak ada bapaknya, jadi ya harap dimaklumi. Ya, jadi bapaknya mungkin lagi kerja, cari mama baru. Mungkin cari kerja lah. Ya mungkin buat mungkin. mama baru. Oke. Kita bakal ngebahas apa nih hari ini nih? Hari ini tuh rencananya kita bakal bahas tentang bullying ya. Bullying, flashing, slasher, cuy. Anjay. Bullying. Jadi buat kalian yang suka ngebully atau sering dibully, ya konten ini cocok banget buat kalian. Cocok banget buat kalian yang pengen belajar gimana cara bully orang. Jangan. Oh ya, salah dong ya. Bully itu sesuatu yang salah karena kita nggak boleh mendiskriminasi orang. Iya benar. Karena kan kita itu sebagai sesama makhluk sosial harus saling menyayangi. Anjay. Saling menyayangi walaupun akhirnya ditinggalin. Tai, Cok. Oke. Ya by the way, gue pengen curhat sedikit sih, Cok. Kenapa kita nggak syuting di hari sebelum Senin? Ya, gue ada masalah pribadi. Oke, ya. Gue melakukan kesalahan. Hingga akhirnya gue dikecewakan oleh seorang wanita, Cok. Berat ya. Gila, seekor Jose Marcelino. Seekor. Oh iya, nggak salah sih. Ekornya di depan. Yeay. Ya intinya gitulah, cuy. Ya, Gue juga bisa galau lah ya intinya. Karena manusia itu. Ya manusia. Gue bukan malaikat, nggak punya sayap, tapi mirip. Udahlah ya. Oke, lanjut. Oke. Bullying, siapa yang nggak tahu bullying lah ya? Ya, siapa yang nggak tahu? Buat yang belum tahu bullying apa aja, lu jelasin. Bullying itu kayak aduh, dipancing, coy. Bullying ya. Bullying itu kayak lu di sekolah nih. Di sekolah kan pasti ada tuh yang namanya geng-geng gitu kan. Dan pasti ada yang namanya orang yang nerd atau yang loser gitu ya. Loser. Jadi ya. Buat yang nggak tahu itu pecundang. Oke. Jadi kayak kan kalau kayak itu si pecundang ini kayak dibuat hiburan lah. Hiburan gitu. Didiskriminasi. Jadi kayak misalnya lu bercanda kayak misalnya kayak gue dulu sempat ngalamin sih kayaknya waktu SD. Kalau pas sebelum SD gue yang
ngebully orang. Mungkin karena karma. ya. Jadi gue dibully gitu kan. Jadi Iya, pas oke. pas TK gue sempat bikin anak orang nangis, Anjas. nyembunyiin tas dia gitu kan segala macam. Oke. Dan kalau pas SD pas gue masih ingat hari Jumat gue di depan kelas. Untung aja itu pas posisi masih sepi. Wow, Jadi- lu ngapain cuy? Sepi-sepi juga. Enggak, kan maksudnya yang lain kan lagi pada di kantin, gue Oke, di oke. depan kelas. Nah, tiba-tiba di belakang tuh ada orang yang kayak premannya lah ya bahasanya ya. Oke, preman. Ada premannya nih sama rombongannya, mungkin bertiga atau berempat gue lupa. Anjay. Terus tiba-tiba di belakang kan gue pas hari Jumat dulu kan pas SD kan pakai baju koko tuh. Oke. Nah, dan baju koko gue kan celananya nggak ada karetnya nih untuk. Oh, oke, nah, jadi oke, di oke. belakang celana gue ada karet, Zup. karet ditarik, zup. Zup. Untung aja gue pakai celana pendek. Oh, Jadi nggak oke. terlalu amat. Gitu Oke, loh. oke. Nggak langsung cangcut ya cuy. Tapi ya gue merasa terbully sih. Iya. Hitungannya kan itu dibully gitu Ya, lu merasa ternodai ya. Dilecehkan. Iya bener. Dan lu pernah ada nggak pengalaman kayak gitu? Dan ya kalau bully ya cuy. Lu Anjing. tukang bully. Anjing. Anjingnya itu gue jahat cuy. Gue sekolah gue jahat anjing. Gue berarti dia tukang bully. ya. Dan di sini di video ini ada dua orang. Yang satu tukang bully, yang satu yang dibully. Ya ini semuanya serba kebetulan ya. Ah, Cuy. serba Ini kebetulan, kebetulan ya. aja. Memang kita Benar-benar. itu dua karakter yang berbeda dan menjadi partner dalam YouTube. Ya jadi banyak yang bisa diceritain lah. Ya banyak lah. Iya ya. Jadi yang pertama gini loh. Garis besar bully itu apa sih cuy? Bully itu maksudnya itu gimana itu? Kalau Gimana ya? bilang bercanda kan harusnya bercanda itu tujuannya buat lucu dong, buat seru-seruan dong. Tapi kalau bully itu kan rata-rata banyak yang udah berlebihan ya cuy. Mungkin gini, standarnya lucu orang mungkin standar lucu mereka ketika mereka membuat seseorang tuh dipermalukan itu lucu. Dan bagi yang dipermalukan udah pasti nggak lucu dong. Iya benar. Berarti Gitu. itu kenapa bully itu salah ya. Ah. Itu bedanya bully sama prank. Ya beda banget. Ya, Konteksnya beda banget. Kalau prank itu kan tujuannya yang pasti Ya, buat ya, menghibur. Dan walaupun tapi setengahnya setelah itu kan ya udah cuma satu kali Ya, aja nih. iya benar. Dan itu abis itu langsung minta maaf. Iya benar. Dan soalnya kalau ya jangan salah juga cuy. Jangan salah mengategorikan prank cuy. Prank itu akan menghibur ketika korbannya juga merasa terhibur ya cuy. Masa kayak misalnya nih di sana ada kamera dikasih. Ya, iya dan dia Dan- fine aja gitu. Tapi dan- kalau udah melebihi batas dan korbannya merasa itu udah Terganggu. diskriminasi, Mendiskriminasi. itu udah bukan prank cuy. Ya itu bukan prank sih. Itu Karena jatuhnya. kalau lu baca di Google ya tujuan prank itu menghibur. Jadi kalau udah nggak kehibur bukan prank lagi. Ya benar. Sama kayak bully lah gitu. Dan kalau misalnya lu ngeprank orang dan ya lu udah say sorry dan lu juga harus tanya dulu ke dia. Ya. Ini video boleh upload apa enggak? Iya benar. Dan lu nggak boleh asal ngupload aja kan itu privasi orang dong. Iya benar. Haknya orang juga. Itu kenapa gua mengelaborate perbedaan bully dan bercanda karena orang itu banyak yang mikirnya bully itu bercanda cuy. Mungkin bagi konteksnya bagi mereka iya. Iya mungkin itu yang kepalanya nggak sehat sih menurut gua, bercandaannya terlalu dark coy, psikopat. Kalau kayak misal kayak candaan misalnya lu yatim gitu. Nah itu baru mungkin bercandaan Itu ya. candaan, tapi kan Walaupun itu kena sebenarnya- mental sih bisa. tapi sebenarnya itu bully juga. Itu bully juga tergantung Konteksnya- korbannya ya. Konteksnya itu verbal, tapi kalau ketika kayak misalnya lu teman sama teman gitu kan dan dia udah tahu itu konteksnya lu bercanda jadi ya fine aja. Oke, berarti kurang lebih kayak prank ya cuy. Kalau korbannya tuh nggak keberatan atau nggak masalah, itu masih lu bisa bilang bercanda gitu. Dan dia juga nggak marah misalnya dibilang yatim ya dia terima aja karena ibaratnya ya emang bener gitu. Ya, tapi kalau dia udah merasa Tersinggung. atau diskriminasi, itu namanya udah bully. Nah, bullying. Dan kasus bully terparah itu kapan ya dulu ya sampai di up ke TV itu Itu ada cuy. Ya, itu kebetulan dari negara kami. negara kita. Negara kami kita di Pontianak semua. City. Oh, di Pontianak ya? Ya di Pontianak. Oh. Audrey. Oh iya. Audrey. Sampai mendatangkan Sampai masuk TV ya. Atta Halilintar, Anjay. Hotman Paris, Anjay. Dia Ricis, Anjay. Aukarin. Anjay. Gila ya lucu. lengkap ya. Gak ada yang mampu cuy orang Pontianak buat datangin mereka semua itu.
tapi Audrey mampu. Gila keren sih, keren. Dan itu bener dibully apa? Gua nggak terlalu ngikutin. Gua ngikutin katanya itu bohongan doang. Ya itu Andy, tapi gue nggak berani gini ya, gue nggak berani terlalu banyak ngomong, takutnya gue salah. Saya kita ngambil garis Ya aja lah. yang setahu gue kalau gue skala ya udah lu tulis komen di bawah yang bener yang gimana. Setahu gue endingnya itu ternyata di prank satu Indonesia coy. Wow, ngeprank satu Indonesia. Itu kenapa? Tapi kalau dengar ceritanya memang tragis sih cuy. Kalau itu terjadi bener itu memang sadis ya. Sampai tragis. Di apa itu alat vital wanitanya tuh dikorek apa diapakan gitu. Pokoknya yang kayak gitulah. Itu udah kasar banget lah intinya. Dan ternyata setelah Aukarin datang, dan Aukarin itu nggak mewawancarai korban tapi dia mewawancarai pelaku. Jadi dia ngambil point of view, itu pentingnya cuy. Itu penting. Untungnya ada Aukarin itu menyelamatkan, menurut gue membuka faktanya sih. Karena kalau nggak ada Aukarin mungkin pelakunya bakal nggak bisa ngomong apa-apa cuy. Iya bisa, sekarang nggak bisa speak up ya. Iya karena semua orang udah nyalahin. Udah nyalahin. Udah di report anjir di mana-mana akun IG-nya. Dan kebetulan gue kenal itu yang ada salah satu pelakunya itu yang gue kenal gitu. Oke. Teman gitu. Dan lu ngikut? Lu ngikut? Enggak dong. Gue kira. Kan lu temannya. Ya teman-teman gitulah, kenalan dari komunitas ya. Intinya komunitas apa tuh? Komunitas bully. Anjay, tim bullying Pontianak City. Anjay. Oke, lanjut coy. Menurut lu kasus bullying itu gimana? Itu salah sih kalau dari gua ya, karena gua juga korban gitu ya kan. Jadi emang salah. Karena ya lu bergurau ya ada batasnya. Lu nggak bisa nyamain standarnya gurau lu sama standarnya gurau orang, kan beda. Iya benar. Menurut lu lucu ya belum tentu bagi si pelaku ataupun bagi orang itu juga lucu. Iya benar sih ya, kayak ya gua sebagai pelaku ya cuy, dulu gua akuin banget suara pelaku. Ya gua akuin banget sih ya. Sebenarnya kalau dari point of view gua cuy, itu tujuan gua sih sebenarnya cuman ya pengen ya gimana ya, semua orang tuh faktanya semua orang tuh lebih suka ngelihat orang lain tersiksa cuy. Jadi saat gua ngelakuin itu sebenarnya itu gua cuman kayak pengen jadi ini aja pengennya gitu. Bercanda ya gitu, pengennya bercanda gitu, pengennya bercanda karena semua orang suka saat gua ngelakuin itu mungkin hal yang salah saat gue yang bikin salah ya salah, tapi ya sebenarnya tujuan gue gitu, tapi gue itu balik lagi itu udah salah karena itu korban yang nggak merasa terzolimi, merasa didiskriminasi, dan kebetulan waktu itu gue pengen minta maaf juga. Kalau lu nonton waktu itu gue pernah di SMA tuh gue ngebully satu perempuan. Itu sampai dia nggak tahu ya, gue dengar aja aja dari teman-teman, sampai dia tuh minta sama guru BK dipindahin kelas, nggak mau sama gue. Itu karena gue ngebully dia udah parah sih cuy. Gue jahat sih dulu, gue ngebully dia tuh tiap hari anjir. Itu body shaming semuanya gue bully aja. Ya itu kenapa setelah itu waktu itu gue minta maaf karena ini gue pengen pergi lomba, dan lombanya tuh kebetulan mempertaruhkan nyawa coy. Sispala, gue lomba mapala kan, manjat gunung dong. Takut dong gue kalau ada apa-apa disumpahin kan. Benar. Ini gunung benar-benar gunung coy, bukan gunung di atasnya ada gunung lagi. Bukan bukit yang ada pohon hitam. Pohon hitam jo. Enggak ada warna-warni, ada batu hitam, ada yang pink. Oke. Ya intinya gue sebelum gue pergi tuh gue minta maaf sama dia, dan akhirnya setelah gue minta maaf tuh gue berjanji gue gak akan ngebully dia lagi. Saat gue udah mulai menahan diri untuk gak ngebully, dan gue itu ngelihat teman-teman satu sekolah itu udah terlanjur ngebully cuy. Gak satu sekolah sih, maksud gue angkatan gue itu ada kelas yang suka ngebully dia juga, dan ada dari kelas mereka juga gitu. Saat gue cuman menjadi saksi, entah kenapa gue jadi kayak ngerasa anjir, ternyata gue salah ya. Gue dulu kayak mereka itu ternyata wah gila salah sih. Gue sebagai orang yang netral saat melihat bully, ternyata yang gue lakuin dulu itu salah kan, karena kayak ketika lu ngebully niatnya bercanda nih, tapi ya karena udah agak kelewat batas dikit dan orang ngelihat itu sebagai candaan, jadi orangnya apa dan juga karena mungkin ini orang seru nih kalau buat jadi dibuliin, jadi ada bahan gitu. Dan gini ya cuy, lu jangan egois lah cuy, jangan menyakiti hati atau perasaan seseorang hanya demi kesenangan kelompok lu pribadi gitu kan. Ya
karena banyak orang lu, gue yakin banget karena yang gue rasain juga dulu saat gue ngebully orang itu, kelompok gue tuh apa atau tongkrongan gue itu pada seneng gitu. Jadi tujuan gue tuh sebenarnya waktu itu cuman untuk buat tongkrongan gue ketawa gitu. Iya kan. Jadi setiap dia bahkan sampai sama guru aja gue masih ngebully dia aja. Gila-gila gue dosa banget sih. Oke, itu parah sih. Itu kan dulu kan ada di SMA itu ada yang namanya guru piket kan, yang tukang ngambilin absen. Guru Bahkan saat dia yang ngasih absen, gue bully cuy. Hati-hati bu, kena gigit komodo. Oke. Dan kalau itu pernah sih di SP gue juga ada satu orang yang emang kayak apa? Bukan satu, emang satu angkatan gue kayaknya pada nggak senang sama dia deh. Iya ya. Karena satu ya. Gue Dulu, minum cuy. oke, lanjut. Jadi dia, gue lupa. Pokoknya dia entah siapa yang kepala sekolah deh. Terus kayak penampilannya gue ini agak Sorry to say. serius nih, penampilannya agak buruk lah, agak jelek lah di mata gue. Dan di mata yang lain juga sama gitu. Yes. Dan di kelas kadang dia sampai kayak ada bau-bau something yang gak enak. Oke. Tahu kan kalau misalnya cewek itu Baru menstruasi puber lah ya, menstruasi ya, kan, masa-masa itu ini. kan bau kan darahnya. Mamis banget. Dan itu kejadian pernah pas ganti baju seragam olahraga atau apa, pokoknya kayak ada something yang bau. Iya benar. Dan memang sebelum awal itu sih dia udah memang jadi bahan bulian sih, kayak giginya nggak rapi, mukanya juga nggak bagus, kulitnya juga gelap. Ya pada saat itu ya, kita nggak tahu sekarang. Kayaknya masih deh. Gue pengen menyelamatkan lu cuy, biar nggak dikomen nih orang-orang nih. Apaan sih bang body shaming gitu. Ya karena emang kenyataannya gitu. Saya aja teman-teman gue. Ya intinya karena ya. Gue nggak nyebut nih kan, kalau lu nonton ini ya udah, gue minta maaf. Ya sorry. Karena emang kenyataannya gitu. Terus sorry dan dong. Juga paling enggak ya attitude lu baik lah. Iya oke. Attitude dia malah jadi ya orang ngebully dia tuh kayak gak ada rasa. Iya nggak ada ya benar-benar kayak lu pantes dapet. Dan walaupun dia sampai nangis juga orang nggak ada yang kasihan. Nggak ada yang peduli ya. Jadi ya gitu. Itu pas kayaknya kelas 6 kelas 5 gitulah. Dan SMP juga kayaknya pernah. SMP kan dulu satu sekolah apa enggak ya, gue lupa. Kayaknya enggak deh. Karena gue nggak pernah lihat dia lagi, kayaknya enggak. Pas SD doang. Kok ya sampai itulah pokoknya kayak parah banget lah, nggak parah separah banget sih, maksudnya kayak cuman lewat mulut, kayak nggak yang fisik ya, nggak yang main kayak misalnya dipukulin gitu, disiram gitu, dibakar enggak dong ya? Nggak dibakar, bukan penyihir. Bukan penyihir. Ya tapi sebelum ini makin panjang, gue pengen ngucapin sorry kalau kita ada salah-salah kata cuy. Sebenarnya kita itu cuman kayak cerita terus story aja, cuman kebetulan ini direkam gitu ya. Ini direkam. Jadi ya lu orang semua pasti ada lah di satu sekolah atau di satu kelas tuh memang ada modelan yang sorry to say kayak enggak good looking, bau, dekil atau dan lain-lain. Itu kan karena masih proses pendewasaan kan, nggak tahu yang namanya. Nggak tahu lah. Tapi ya seenggaknya ya kalau misalnya ya mungkin dia lebih terlambat lah masalah fashion mungkin. Ya paling enggak lu beli minyak wangi lah. Ya mungkin dia. Dan ya, maksud gue itu. Walaupun gua juga kan nggak mungkin dong, semua orang kan pasti ada bau. Iya. Kan? Dan gua ya berusaha nutupin pakai minyak wangi. Ya itu makanya gue bilang mungkin dia terlambat di situ mungkin. Jadi nggak ada kepikiran buat bedak, nggak ada kepikiran buat pakai deodoran atau apapun itu. Jadi dia ya karena di setiap sekolah pasti ada cuy. Pasti ada satu orang atau beberapa orang yang kayak gitu tuh pasti ada. Jadi itu sebenarnya balik ke lingkungan mereka sih, mungkin nggak diajarin pakai deodoran atau mungkin nggak, atau dia yang malas pakai gitu. Akhirnya dia sadar saat setelah dibully cuy. Jadi sebenarnya itu wajar. Jadi kita bukan body shaming ya cuy. Maksudnya itu memang ada gitu, memang ada. Lu orang pasti ada juga gitu. Dan pernah kayak di sekolah kan pasti ada tugas kelompok tuh sampai enggak pokoknya nggak ada yang mau sampai satu kelompok sama dia gitu. Saking parahnya dulu. Dan itu kan kelas dulu kan di kelas SD gua tuh kan kelas 6-nya kelas 6 apa kelas 5 ya? Agak khusus nih. Maksudnya khususnya gini. Yang ranking nih, urutan ranking misalnya kelas 1-nya dapat ranking dari 1 sampai 10 besar atau 5 besar deh. Diletakin di satu kelas. Di situ gua cowok cuma berlima apa pokoknya enggak lebih dari 5 lah kalau enggak salah. Ya sisanya cewek tuh. Nah, jadi kalau kelompok kan masih paling enggak ada yang satu kelompok ada cowok karena biar itu. Dan karena ada
Itu apa? Dia kayaknya murid pindahan deh kalau nggak salah gua. Iya, kayaknya murid pindahan. Pindahan dong. Dari kelas 5. Di sekolah ya, di sekolah lama aja dia dibuang ya, Joy. Wah, enggak, gue bercanda. Jangan marah, Joy. Kan gua enggak tahu ataupun mungkin keluarganya ada Iya. di sini kita enggak tahu. Iya, benar. Gue cuma bercanda, Joy. Dan ya sampai kayaknya nggak tahu sih, ada yang kayak terpaksa banget dah buat satu kelompok sama dia gitu. Ya sama gini cuy. Yang namanya kita masih remaja kan. Yang cowok itu kan hobinya ngejekin dong. Ya, kalau remaja tuh cowok pasti doyan ngejekin lah. Pastilah. Kalau cewek itu kan pasti nongkrong sama yang cantik. Atau yang ada yang sok cantik gitu. Nah, jadi yang jelek itu atau yang not good looking itu bakal dikucilin. Iya benar. Jadi ini hal yang wajar yang terjadi di seluruh sekolah, gue yakin. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan ya komen kalian ya. Jadi ini hal yang wajar. Tapi kita di sini kayak berusaha cerita aja pengalaman pribadi ya. Oke. Jadi lanjut aja cuy. Apa? Gimana ya? Dia diterima akhirnya di kelompok terpaksa. Oke, dengan terpaksa sih. Dan ya udahlah, udah lanjut skip ya. Jadi dia sorry. Jadi dia kerja kelompok kan itu kan pasti ada di rumah temen dong. Diajak nggak? Kayaknya karena gua nggak satu kelompok, jadi ya gua nggak tahu. Cerita lanjutannya. Mungkin diajak disuruh tukang beliin ini itu. Anjir nih. Mungkin ya. Lanjut. Oke, lanjut. Lu pengalaman lu dibully itu paling parah ngebully orang itu gimana? Ya paling parah gue ngebully orang tuh udah pasti dari mulut gue sih. Karena gue nggak main fisik sih. Main mulut aja. Cuma mulut gue tuh bisa bikin orang hampir bunuh diri, coy. Anjay. Ggila gue tai sih gue dulu. Gue dulu tuh nggak mikirin perasaan orang, coy. Karena yang gue cari itu gue kan anaknya self center banget, coy. Gue pengen mendominasi, coy. Jadi tuh gue selalu kayak yang gue bilang, kalau gue baru kenal tuh gue selalu menjadi yang paling aktif kayak leader gitulah intinya di kelas atau dimanapun. Jadi tuh selalu jadi kepala geng nih. Jadi gimana caranya gue harus memanjakan teman-teman gue, walaupun dengan cara ngebully orang gitu. Karena itu tuh buat mereka ketawa. Jadi tuh setiap hari gue ngebully ada aja gitu orang yang gue bully. Dan yang paling parah gue bully itu ya itulah bawa fisik, bawa kayak apa, keluarga, ekonomi itu enggak sih, lebih ke pribadi dia sih. Gua enggak nyangkut-nyangkutin sana. Karena biasanya kan kayak ada yang misalnya lu anaknya ini, wah anak koruptor lu gitu. Gitu kan ada. Ya, anak koruptor lu minjam duit dong gitu kan. Anjir. Enggak, gua lebih ke personal orangnya sih, kayak misalnya lu misalnya fisiknya gua katain kayak binatang. Anjing sih. Gua kalau ingat itu dosa banget, cuy. Terus gua bilang bau ketek lu, bau binatang, muka lu ini, muka lu kayak binatang, lu offside. Ya padahal gue sendiri kayak binatang, coy. Tapi entah kenapa, yang penting kan waktu masih remaja itu yang penting kita pede, coy. Pede aja. Yang penting kita itu pede dan merasa paling keren. Wah, orang itu tersuges, coy. Wah, dia ganteng, dia keren, dia pede. Padahal aslinya saat udah gede gila, coy. Jomblo gue sekarang. Ya gitu susah cari cewek, nggak segampang SMP. Bercanda yang kayak misalnya orang mau duduk nih, lu tarik, pernah nggak? Enggak, tapi gue pernah bakar pantat sih. Bakar pantat. Berarti gue main fisik dong. Main fisik dong. Ya gue pernah pakai korek tuh kan. Orang duduk tuh biasa gue bakar pantat. Biasanya gendut-gendut yang gue incar loh. Gue bakar pada nggak sadar sampai akhirnya udah melepuh baru udah pada gosok. Anjir, so. Dan sebenarnya kayak yang kan dulu kayak gurauan, lu duduk terus bangku ditarik itu kan candaan normal kan? Normal. Tapi sebenarnya itu kalau bahaya. Itu bahaya. Bisa karena buta. Ada kasus dulu kan, gua nggak tahu kasus, kayaknya anak SMP mereka gurau di lab komputer. Jadi temannya duduk nih, mau duduk terus kursinya ditarik. Jatuh kan kayaknya cewek deh. Jatuh udah jatuh. Terus tulang ekornya patah. Wah. Tulang ekornya patah, jadi kalau nggak salah dia lumpuh gara-gara tulang ekor. Wah, itu kayak lu bergurau itu ya harus tahu batas. Gila itu. Walaupun itu kayak sebenarnya simple aja itu kan. Iya benar. Kursi, tapi itu sebenarnya bahaya loh. Iya benar. Gitu. Gila sih. Kalau cuman kayak verbal juga sebenarnya bahaya juga. Mental ya. Nanti mentalnya itu bunuh diri. Iya benar. Ya, itulah kenapa bullying itu salah. Salah cuy, ingat bully itu salah. Kalau lu pernah ngebully orang dan lu nonton video ini ya jadi berubah lah ya. Bully itu salah. Gua sebagai yang pernah sering banget, bukan nama, kalau
lu teman gue yang nonton video ini, lu pasti tahu banget gue gimana. Gue tuh pasti ada satu orang di mana-mana tuh pasti gue bully. Jadi tuh sekalinya sekarang dan akhirnya gue menjadi orang yang netral, terus diposisikan gue harus melihat orang dibully. Akhirnya lu bakal sadar kalau itu tuh salah gitu. Ya benar. Jangan sampai itu kena kayak Arifin tadi kan, waktu masih kecil suka ngebully orang, sekalinya di SMP SD malah dibully, jadi karma gitu. Cuma sampai kelas 3 doang. Iya, maksudnya lu ngerasain karmanya gitu walaupun sebentar gitu. Walaupun sebentar sih, dan itu gue bisa ngebully orang lagi ketika gue kayak ini orang nih preman itu kan, gue kasih 2.000 gitu kan, gue sogok. Ini buat beli es gitu. Anjas. Dan syukurnya juga dia nggak pernah minta. Iya. Karena kalau misalnya kadang kan ada tuh kayak misalnya di film atau kan kayak Dipalak dong. Dipalak kan. Oke. Bagi duit. Udah pertama nih kasih, terus nanti kayak nih apa si premannya kayak suka nih, jadi makan kebiasaan, habit. Jadi tiap hari tiap waktu pokoknya dia minta sekian sampai ya. Oke. Ya gue anjingnya cuy. Gue pernah jadi yang minta aja. Parah sih. Sorry, Hai Fani, kalau lo ingat gue. Oke, ini lo bisa datang ke ya rumah. Teman SD gue pindahan dari Jakarta, sekolah di Pontianak, SD kelas 5. Gue tuh 1 tahun sekelas sama dia sampai kelas 6 dong. Iya. Setiap hari dia selalu ngasih gue 5.000 cuy. Iya. Setiap hari 5.000 itu dulu di Ponti itu lumayan gede cuy. Buat anak SD itu gede ya. Karena dia pindahan dari Jakarta cuy. Jadi gue nggak tahu uang jajan dia berapa, yang pasti dia setiap hari itu selalu nyetor gue 5.000 cuy. Anjay, jadi kaya tuh. Gila, duit jajan aman dong. 5.000 itu gila, gue bisa jajan banyak cuy. Es tebu itu waktu itu cuman 2.000 cuy. 2.000, 1.000. Nasi kuning tuh 3.000 ya, gitu. Nasi kuning 3.000 sekarang 8.000, ya. 10.000. Kalau gue jajan yang 500 itu gue dapat 10 coy. Ya, pokoknya banyak lah uang rental PS aman. Main warnet aman. Rental PS tuh kayak sejam 3.000. Gue berhenti itu waktu udah kelas 6 gitu kan. Kelas 6 tuh gue udah jarang sekolah, jadi jarang ketemu dia gitu. Dapat ilham gitu. Iya gitu. Sorry banget Hevani kalau lu nontonnya, sorry banget. Lu bisa. Padahal dia ganteng coy. Tapi dia yang gue diskriminasi itu diskriminasi. Mungkin karena dia culun atau ya mungkin karena dia pindahan ya dari Jakarta, sekolah di Ponti malah. Oke. Oke. Ini pernah gak sih lu ngalamin bully? Ini udah dong ya. Ini by the way ada yang dengan kebaikan hati cerita cuy. By the way kenapa kita bahas topik bullying ini? Karena itu dari gue sih sebenarnya. Ya, ada yang DM dia lah intinya. Gue nanya teman gue, lah ibaratnya kira-kira topik yang seru kalau buat anak muda nih, kita ngebahas sesuatu yang permasalahan anak muda lah. Itu bagusnya apa ya? Terus dia ngasih saran, bullying kan. Gue nanya nih, lu mungkin temen lu atau lu punya cerita nggak? Oke. Ya, kirim dong. Oke, lanjut. Sorry tadi ada sedikit masalah teknika sama ada ajan, jadi kita break dulu sebentar. So tadi gue bakal ini cerita dari teman gue. Ya lanjut ke teman Arifin tadi cuy. Yang sempat gue tanya mau bikin konten apa yang bagus buat anak muda. Karena target kita itu anak muda cuy. Oke. So dia bilang kalau dari saya sendiri sih ya bisa dikatain pendek, cebol, gendut. Gigi juga nggak rapi, mungkin kedengarannya ya biasa aja. Gue udah bisa bayangin sih, lucu ya emang. Ibaratnya tapi terkadang kedengarannya sakit juga. Waka. Kalimat yang sakit itu, ih gendutnya lu, ih kok lu gendutan. Oke. Ih kok lu gendut. Oke, ih gendutnya lu. Kurusan dikit lah. Dipaksa gurus coy. Oke. Jelek soalnya mana pendek lagi kan. Perihal pendek I never mind, but fat why that's so bothering someone else. Anjas. What the fuck? Ya, jadi ya dia dikritik dia dibully secara verbal. Fisik ya, body swimming, body berenang. Okay. By the way itu udah okay, body shaming yang
literally kayak dia nggak tinggi, pendek, gendut. Tapi dia nggak masalah sama pendek kan. Tadi dia bilang nggak masalah sama pendek. Tapi kenapa kamu bilang aku gendut anjing? Dan kalau cewek emang agak sensitif Ya, sih kalau sensitif ketika sih dibilang ih kok lu gendutan sih, mending coba kurusin dikit deh, kayaknya lu lebih bagus agak kurus. Lah lau siapa cuy ngatur-ngatur cuy? Lau siapa? Lu siapa? Lu yang ngasih makan? Enggak Cuy. Lu yang ngasih duit? Enggak. Ya buat kalian yang insecure karena gemuk, gue pengen kasih tahu cuy. Gemuk itu adalah lambang dari kebahagiaan cuy, Ya, benar. kesejahteraan. Jadi kalau lu harusnya lu prihatin sama diri lu. Kenapa lu kurus coy? Lu kurang makan apa gimana? Bener, kurang gizi. Kurang gizi, susah makan, kasihan lu. Ya biarpun lu bilang gua menjaga badan gue biar pengen gini, kasihan lu nggak bisa ngerasain enaknya lemak, Enggak gitu sih. enaknya Maksudnya daging. ya kalau soal tubuh ya sesuai misalnya lu pengen, kalau misalnya terlalu gemuk ya nggak bagus juga. Ya itu buat kesehatan nggak bagus, Karena tapi buat ya kesehatan juga nggak bagus itu, karena kalau nggak salah kalau terlalu gemuk itu bisa nyebabin obesitas, bukan obesitas, jantung koroner men. jantung koroner. Nah itu Jas. bahaya karena apa? Kalau nggak salah itu jantung itu agak agak ngepit ke lemak. Oke. Jadi makanya kalau terlalu gemuk itu nggak bagus. Ya. Ya proporsional aja lah. Ya proporsional. Dan kalau bagi gua dia juga nggak jelek aku menurut gua, karena sebenarnya standar orang bilang cantik enggaknya kan beda di mata orang, dan menurut gua ya lu dengar ya, lu nggak jelek di mata Arifin cuy. Jadi ya bagus-bagus aja lu sih. tahu itu kode kan cuy. Nggak mungkin, ya udah ada orang lah, udah ada samongan lah, jadi gua tinggalin cuy. janganlah, nggak boleh gitu, karena sesuatu yang berawal tidak baik akan berakhir. Wih, itu baru gue keluarin kemarin deh cuy, gue lupa anjir. Oke, jadi ya kayak gitu Mantap. Anjay, oke. Kalau menurut lu gimana nih? Nah, gimana apanya nih cuy? Kan dibilang kalau menurut pendapat lu kan tadi pendapat gua kayak misalnya ya kalau soal bentuk tubuh ya kan itu emang udah misalnya kalau memang terlalu gendut itu kan nggak bagus. Ya nggak Kalau bagus. kurus itu juga Nggak bagus, kayak. Iya. Kan misalkan lu. Ya kalau menurut gua ya cuy, yang pasti bener kata Ripin tadi, kalau terlalu gemuk Yang itu mana? ya terlalu gemuk. Oke. Itu juga nggak terlalu bagus buat kesehatan ya. Jadi maksud gua seenaknya lu lah, maksud gua jangan sampai lu tuh tersiksa karena ngebet banget pengen kurus. Tapi lu juga harus jaga porsi makan, maksud gua tuh dalam artian jangan sampai berlebihan gitu. Secukupnya, jangan sampai lu sampai bernapas aja lu susah gitu. Ya jangan sampai ya gua takut lu mati karena kegemukan sih. Jadi ya jaga kesehatan, nggak mesti anjing sedak. Nggak mesti lu harus kurus banget, nggak usah cuy, nggak usah. Karena kalau gini, ada privilege bagi gue cuy. Bagi gue nih prinsip gue, orang jelek atau orang gemuk atau orang yang nggak good looking itu punya privilege spesial sendiri cuy. Privilege gimana tuh maksudnya? Maksud gue adalah lu lebih gampang nemuin cinta sejati cuy. Bener sih. Oh iya benar. Karena dia udah bisa nerima lu dari yang kekurangan lu, dan lu akan bahagia sama dia. Dan mungkin kalau lu yang pengen berubah, ya itu hadiah lah buat dia. Hadiah buat dia. Ternyata lu tuh bisa berubah jadi lebih bagus. Wow. Itu bakal buat dia makin cinta sama lu cuy. Dia pasti ya. Karena nggak nyangka nih, karena gini nih. Kayak bahas tadi soal mantan ya, kayak misalnya kayak anggaplah siapa aja misalnya pas sawat sama lu dia kayak dekil lumus dan ketika udah putus kok tiba-tiba glow up gitu ya kan gitu, maksudnya kayak gitulah. Mungkin karena dari itu ya, tapi ya terserah, entah kalau buat lu ya, kalau menurut gua itu udah pas, jadi nggak usah gitu. Kalau bisa tinggi lagi nggak apa-apa. Ya, tapi jangan putus asa kalau kalian pendek cuy ya, karena pendek juga lucu sih, lucu. Jadi langsung kalau sama yang tinggi tuh ngobrolnya tuh langsung sama mojo-jojo coy. Jadi nggak perlu nyuruh duduk atau gimana. Dan yang kata-kata yang paling gue suka ini balik lagi. Apa tuh? Dari Bang Marlo Ernesto. Oke. If you cannot accept me and my words, you don't deserve me at my best. Oke. Jadi kalau dia nggak bisa nerima keburukan lu dalam fisik, ya dia nggak pantas buat lu kalau lu udah nyampe di titik yang terbaik gitu. Maksud gua lu anjay. Jadi buat orang yang ngata-ngatain lu, ya lu berusaha glow up. Ya, kalau misalnya lu nggak pede ya, cobalah untuk merubah style.
gaya mungkin, Gaya, ataupun kalau memang lu mau lebih kurusan ya cobalah untuk sedikit diet, tapi jangan terlalu menyiksa, karena kalau yang namanya nyiksa itu berarti bukan diet, itu nyiksa benar. diri. Ya benar ya gua itu dulu punya mantan ya cuy. Yang badannya lumayan gede. Yang keberapa? Yang ke-13. Oke, 13 pasti masih. True story coy. 13 emang ke-13. Angka setan. Itu. Jangan dong. Ya intinya dia itu sering insecure masalah badan karena dia tuh pendek lah kan 160-an berapa gitu. Terus dia gemuk 80-an lah gitu mungkin. Gue lupa berapa itu, hampir ke almost mungkin ke 90-an gitu. Tapi ya insecure kan. Tapi kalau di gua sih it's okay ya, karena gua enggak pernah mempermasalahan fisik. Memang gua enggak mempermasalahan fisik cuy. Dia tuh pengen ngebut banget, pengen diet gitu, sampai nge-gym lah. Gua ikutin, gua support. Tapi satu pesan gua buat kalian semua yang pengen yang insecure, yang pengen ngurusin badan, gue cuma pengen pesan buat kalian, jangan lakukan sesuatu yang berlebihan kalau itu menyiksa diri. Iya benar. Karena ketika lu udah menyiksa diri lu, itu tuh lu bakal kehilangan kepercayaan diri lebih banyak cuy. Malah jatuhnya lebih stres, depres full, dan lu bakal nyiksa mental lu, batin lu. Bukannya malah jadi wow ya jadi lu egois. Lu cuman mikirin pikiran lu, nggak mikirin fisik lu, hati lu, semua itu bakal kena impact cuy. Jadi buat kalian jangan yang insecure soal body dan lain-lain, jadi banyakin bersyukur lah dan berbanggalah buat kalian yang diberi gift misalnya kayak gemuk atau lain, tapi kalian masih punya pasangan. Itu tuh berarti kalian udah nemukan orang yang tepat bisa nerima lu apa adanya. Dia udah nerima apapun keadaan lu, kekurangan lu, kelebihan lu, semuanya dia udah nerima. Ya karena pasangan sejati itu nggak akan pernah suka ngelihat pasangan dia itu nyiksa diri cuman untuk mempercantik atau memperganteng diri. Anjay, gila, kok bijak. Mungkin pandangan orang mungkin buruk tentang lu, pandangan dia mungkin berbeda. Iya benar. Kalau kata-kata yang selalu gue pegang itu, setiap orang tuh akan terlihat cantik dan ganteng di mata yang tepat. Benar. Walaupun di mata double kill. Di mata orang lu terlihat buruk rupa, tapi di mata seseorang yang tepat lu akan terlihat seperti ratu. Anjay, gila cuy. Jadi itu lah kalau lebih buat gitu. Jadi rugi banget kalian yang nontonnya cuma di awal, karena traffic kita tuh banyak yang nonton di awal, karena kita selalu menyelipkan quotes di ending cuy, mendekati ending. Selalu menyelip-nyelip. Jadi buat kalian ayo support kami dengan nonton tanpa di skip. Boleh skip mungkin 10 detik gitulah. Atau lu pengen cari poin pentingnya, momen-momennya ya. Keren loh. Ya, dan kalau kalian nge-repost tolong di tag ya coy. Ada Instagram Purkes 6621 ataupun Instagram kita juga bisa. Di TikTok juga ada. TikTok gua sih, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting sama-sama naikin Purkes ya. TikTok gua tuh panggil aja Tatak. Oke. Tata pakai K bukan pakai X. Tatak. Ya jadi cuy ya balik gini pesan-pesan buat orang yang balik lagi bully ya, dan korban bully dah. Yang membuli dan korban bully, gimana menurut lu pesan-pesan? Kalau pesan ya, kalau untuk dari yang dibully, jadilah orang lebih percaya diri dan jangan juga terlalu terlihat culun ketika orang mengintimidasi lu, berusaha untuk tidak terintimidasi. Coba untuk melawan. Jadi jangan ngelawan yang kayak lu ngebunuh dia, enggak. Maksudnya kayak lebih pede lah. Jadi kalau misalnya lu dibilang jelek, ya udah nggak apa-apa, emang udah gua kayak gini, ya lu mau terima apa enggak ya udah terserah. Mantap. Dan kalau untuk pembuli nih ya, tolonglah lu jangan ngebully orang, karena jadi gini aja mikirnya nih, kalau lu ngebully orang nih, nah pikirin aja kalau misalnya adek lu yang dibully kayak gitu. Nice banget. Simpel aja udah. Nice banget. Kalau dari gue pribadi, yang pertama buat pembuli dong. Karena gue pernah. Ya buat kalian para orang yang masih suka ngebully orang, jadi ya saran gue,
berhentilah ngebully sebelum akhirnya nanti lu bakal nyesal cuy. Karena gue tuh kemarin, gue Kristen by the way, tapi gue tuh kemarin nyasar ke channelnya Hanan Ataki, Ustadz Hanan Ataki. Agak belok server. Ya agak belok server. Karena gue open cuy untuk semuanya, gue terima selama itu baik. Ya benar. Ya ada kata-kata dia yang bagus tuh. Ada dibilang ada seorang hamba atau manusia apa gitu. Gue kurang tahu, sorry kalau gue salah ya, karena gue bukan agama kalian, agama muslim mas kedua. Dia tuh ada bilang patah hati terbesar itu bukan ditolak oleh pacar, bukan ditolak oleh lingkungan, teman, bukan Ronaldo pindah Juventus, bukan, tapi patah hati terbesar itu ketika lu ditolak sama Allah, sama Tuhan. Kayak harusnya kalau lu mendalami, lu tahu ngebully itu salah kan cuy. Jadi jangan ngebully kalau nggak mau ditolak sama Tuhan. Buat pembuli sebenarnya agak melenceng sih. Ya intinya sama sih sebenarnya. Kalau lu udah ngecewain Tuhan, berarti kan lu ditolak. Tuhan memang maha maaf dan maha penyayang cuy, tapi tahu diri ya coy, tahu diri cuy. Iya, jangan lu ngelakuin hal jahat hari ini dan lu tobat besok terus lu lakuin lagi cuy. Gitu. Jangan jangan mempermainkan hati dari orang yang sering memaafkan lu sampai ke Tuhan mungkin. Ya jangan lah intinya. Dan buat orang yang dibully, semangat. Buat kalian yang dibully, gue bilang semangat. Jangan pernah dengerin coy. Karena orang yang ngebully itu sebenarnya orang-orang gabut. Ya sama kayak gue, orang-orang gabut yang nggak tahu apa yang mereka omongin sebenarnya, yang berujung nyakitin hati lu. Jadi lu semangat aja, balasnya itu dengan ya lu lebih baik dari dia lah next time. Ataupun lu punya prestasi yang iya prestasi ya, maksud gue itu lebih baik dalam segi apapun. Jadi lu nggak perlu diambil, nggak perlu lu sampai bunuh diri cuman karena satu orang yang menurut gue tuh kayak benalu gitu. Toxic, jangan. Karena banyak orang yang sayang sama lu. Jadi kayak kata Valentino Rossi itu, kita itu punya dua tangan. Itu tuh nggak bisa buat menutup semua mulut-mulut sampah masyarakat. Benar. Jadi kita pakai dua tangan kita itu untuk menutup telinga kita coy. Oke, nice. Gua Jesse Marcelino, gua Arifin. Cabut. Belum. Jangan dulu dong. Gila, langsung mau tutup aja nih. Aduh. Lagi dapet momennya jadi rasanya pengen closing aja gitu. Oke. Ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget, udah support juga, thank you. Thank you banget, jangan lupa cuy, subscribe gratis. Nunggu kita upload hari Senin, thank you juga. Dan ya, gua harap kalian suka dengan topik pembahasan hari ini. Amin. Dan ya, kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan gua Arifin, gua Jose Marcelino. Bye bye. Oke, thank you.